Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Sebelum gua mulai video nge-review mobil, gua pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau gua ada salah ngomong atau salah berperilaku yang disengaja atau yang tidak, gua mohon maaf ya guys. Sekarang kita lanjut, kita nge-review mobil ya. Mobil yang pengen gue review itu lawan terberat Mercedes-Benz GLS. Karena beberapa minggu lalu kita habis nge-review GLS. Buat kalian yang belum nonton, bisa pencet di atas ini. Nah, lawan terberat GLS itu adalah mobil ini, BMW X7. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, baby, not just a stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like, where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low, move silently. Girl, you got that fire, breathe. So don't let go, just ride with me. Hands on me like gravity. Let's get lost in ecstasy. Hands on me like gravity. Yeah, let's get lost in ecstasy. Champagne spill. Untuk looks depan BMW X7, ini identitasnya, desainnya masih BMW banget. Bahkan kalau nggak salah gue pernah baca di suatu tempat atau nonton video gitu ya, gue lupa. Grillnya ini plek ketiplek sama si seri 7 yang sedannya guys. Selain itu, kesamaan lainnya, part yang sama ya, bukan maksudnya feature yang sama di bagian lampu depannya guys. Sama-sama pakai laser light. Terus ada, kalau untuk X7 nih, di sini nih strip ada fog lamp ya. Mungkin kalian nggak, ntar dikasih lihat ya sama editor. Habis itu ada ini ventilasi-ventilasian, ada bolong benerannya sedikit untuk keperluan aero dan cooling. Habis itu grillnya, ini dia active kidney grill namanya. Jadi bisa kebuka dan bisa ketutup sesuai sama kebutuhan mobilnya guys. Terus yang paling mencolok di bagian depan X7 itu ada di bagian ini, perkrom-kromannya. Karena X7 ini kan identitasnya, jati dirinya adalah luxury ya. Jadi udah pasti kromnya itu banyak guys. Nah, selain krom, untuk safety feature, untuk keamanan dan kenyamanan kalian pas bawa mobil ini, di mobil ini udah ada sensor, peradar-radaran, dan ada kameranya. Sekarang kita lanjut ngomongin size si BMW X7 guys. Dia punya panjang total 5,1 meter, wheelbase-nya 3,1, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1,8. Kalau kita compare sama si GLS, size-nya sih nggak beda jauh ya, bentuk juga balik lagi ke selera. Untuk BMW X7 ini, bentuknya ini masih BMW banget dari samping. Ada si, apa ini, Hofmeister King itu. Habis itu pokoknya kalau kalian lihat dari samping ini tuh masih BMW banget, masih kental identitasnya. Chrome, yes, karena ini luxury jadi chrome everywhere. Habis itu di bagian spionnya ada kamera dan ada blind spot monitornya juga guys. Untuk velgnya, dia pakai velg yang ukurannya gede sih ya menurut gua. Ring 21, ukuran bannya 285 per 45. Kalau dari size, antara X7 dan GLS mereka nggak beda jauh. Nah, untuk X7-nya sendiri, pas gua bawa dengan size segede itu, rasanya tuh nggak segede itu, paham kan? Jadinya kayak bawa mobil kecil-kecil pada umumnya aja. Abis ngomongin samping, sekarang kita ngomongin bagian belakangnya nih guys. Jadi, overall bentuknya ini mirip banget sama X5. Cara paling gampang ngebedain antara X5 sama X7 di bagian belakang itu kalian lihat
garis chrome-nya. Nah, si garis chrome ini ada juga di BMW seri 7 guys. Jadi chrome memanjang dari kiri ke kanan. Itu cuman ada di flagship sedan dan flagship SUV-nya. Yang gua suka dari X7 ini ada di bagian knalpotnya guys. Knalpotnya dual exit, kiri sama kanan. Kenapa gue suka? Karena dia bolong beneran. Walaupun knalpotnya ini masih tetap cover ya, tapi at least dia bolong. Gak kayak mobil merek-merek lain. Yang unik, di bagian belakang itu ada di pintu bagasinya. Jadi selain udah power back door, dia juga split tailgate. Split tailgate itu artinya pintu bagasinya kebagi dua, split. Ada bagian atas dan ada juga bagian bawah guys. Tuh. Gunanya untuk apa? Setahu gua ini gunanya kalau misalkan bagasinya nyatu ya, atas sama bawah itu dia bakal panjang. Jadi untuk mengurangi space dibikin kayak gini. Bergunanya menurut gua ya kalau kalian suka parkir di tempat-tempat yang sempit. Nah, split tailgate ini jadi kalau mau nutup itu nggak harus satu-satu guys. Kalau kalian pencet yang atas doang, nih gue contohin, itulah bisa langsung ketutup dua-duanya gitu. Jadi canggih. Untuk space bagasi, kalian dapat 326 liter. Ini angka itu kalau joknya semua lagi dibuka. Sedangkan kalau baris paling belakangnya kita lipat, kalian dapat space 1600 literan. Terus kalau jok tengahnya dilipat gimana bang? Nah, karena X7 ini captain seat, jadinya jok yang tengahnya itu nggak bisa dilipat. Untuk versi yang non captain seat, berarti yang biasa, itu kalian bisa dilipat, dapat space sekitar 2000 literan lah. Nah, ini kita ngomongin yang captain seat aja. Habis itu, ini si pembatasnya, dividernya bisa kalian lipat. Bisa kalian copot, bisa diganti sama divider korden biasa. Terus di sebelah sini, ini banyak banget tombol untuk ngelipat si jok-joknya. Majuin yang tengah juga itu masih bisa. Dilipatnya, majuinnya itu semua secara elektrik. Jadi enak banget ya, tinggal pencet-pencet doang. Nah, di sebelah kanan ada power outlet 12 volt. Ada deck bawah juga untuk nyimpen si curtain kordennya itu. Kalau misalkan kalian nggak pengen pasang, butuh space lebih, bisa disimpan di bawah sini. Bisa juga nyimpan kunci-kunci, sepatu ganti, barang-barang kalian. Ini di bawah sini, space-nya juga gede banget. Abis itu, di tombol sini, tombol split tailgate-nya, selain untuk ngebuka bagasi bagian bawahnya, ada juga tombol untuk nurunin si air suspension mobil. Jadi misalkan kalian mau masukin barang gede ya, agak berat gitu ngangkatnya, kalian tinggal turunin aja mobilnya, dar turun cus, gampang deh masukin barang ya kan. Kayaknya itu aja guys untuk bagian luar dan bagasi X7. Sekarang kita ngomongin interiornya. Abis ngomongin belakang, kita balik lagi ke depan untuk ngomongin si mesinnya nih. Jadi X7 ini pakai mesin inline 6 twin power turbo, mesinnya kodenya B58. Bang, gue pernah denger B58 tapi nggak di X7 deh. Bener, B58 itu katanya mesin mulia, mesin pilihan orang-orang, kayak mesin istimewanya dari BMW. Jadi dipasang di banyak mobil. Contohnya ada di Z4, ada juga di mobil idaman anak SMA, Toyota Supra. Nah, di Z4 dan di Toyota Supra itu udah pasti punya tuningan dan punya output beda-beda guys. Untuk yang X7-nya sendiri, dia punya power output 335 horsepower dan torsinya 450 Nm. Yang diklaim katanya bisa 0 ke 100 di waktu sekitar 6 detikan. Jadi buat kalian yang punya stigma X7 lemot, keberatan badan, itu no ya, itu no. Bener-bener untuk saya SUV segede gini 0 ke 100 6 detikan sih kenceng ya.
kenceng ya. Nah, transmisinya ini dia pakai 8 speed, ada manual mode-nya, bisa kalian kontrol pakai pedal shifter. Penggeraknya all wheel drive dan mobil ini pakai air suspension untuk ngincar kenyamanan berkendara kalian, guys. Nah, oke, kayaknya untuk eksterior kita sampai sini aja. Sekarang kita masuk ke dalam ngomongin interior. Oke guys, sekarang kita lanjut ngomongin interior X7. Tapi sebelum gua bahas, gua omongin, gua mau klarifikasi dulu kenapa gua tiba-tiba bisa ganti baju. Karena kemarin pas kita syuting eksterior bagian luar, itu di hari yang berbeda. Kenapa ganti hari bang? Karena hujan guys. Jadi ini udah di hari yang berikutnya. Oke, jadi nggak ada yang nanya-nanya lagi kenapa tiba-tiba bisa ganti baju ya. Nah, lanjut. Sekarang kita ngomongin interior. Kita bahas dari baris ketiga dulu. Untuk posisi duduk dan space, sebenarnya ini enak-enak aja guys. Kalau di compare sama saingan terberatnya yaitu Mercedes-Benz GLS, kurang lebih untuk space dan posisi duduk sama lah. Jadi joknya tetap dapat busa yang tebel, yang enak. Tapi kalau kalian compare sama baris pertama dan kedua, udah pasti kalah. Nah, yang menangnya X7 di compare sama GLS itu ada di bagian fasilitas. Jadi pertama sama-sama dapat colokan Type C, sama-sama dapat cup holder. Yang beda itu ada di bagian AC-AC-an guys. Kalau di GLS itu kan dapat kisi-kisi AC juga ya, tapi untuk nyetingnya, untuk ngaturnya itu harus minta tolong ke yang duduk di depan. Sedangkan untuk X7 ini kalian dapat per tombol-tombolan AC di atas ini. Kalian bisa atur fan-nya sendiri, kalian bisa atur suhunya sendiri, bisa atur semburan AC-nya kemana sendiri hanya dengan tombol-tombol di atas sini. Dan yang paling istimewa, paling spesial itu ada di bagian sini guys. Nah, di bagian panoramik. Jadi di X7 ini kalian dapat yang duduk di baris ketiga, kalian dapat panoramik sendiri, misah sama yang di bagian tengah depan dan yang di sini guys. Bisa kalian buka tutup sendiri pakai tombol yang ada di sini, dan yang di bagian tengah itu juga bisa buka tutup di bagian belakang. Makanya kenapa tadi bisa buka sendiri, karena dipencet sama bapak kameramen guys. Itu kalau kalian duduk di, jadi intinya kalau kalian duduk di X7 kalian dapat legroom, kenyamanan yang enak, space yang enak, dan dapat fasilitas yang menurut gua bisa ngatur AC sendiri dan ada panoramiknya. Ini spesial. Nah, untuk bagian tengahnya, perbedaan yang paling kelihatan, yang paling ketara antara GLS dan X7 itu ada di bagian tataan joknya ya. Kalau X7 itu dia captain seat, sedangkan GLS itu dia jok 3 baris biasa gitu, jok baris biasa. Jadi sebenarnya kalau milih itu sebenarnya gampangnya di situ sih. GLS kalian dapat jok biasa, sedangkan X7 kalian dapat captain seat. Kalau di luar negeri, sebenarnya X7 ada versi jok biasanya, GLS ada versi captain seatnya, tapi nggak masuk ke Indonesia, cuman masuk satu jenis saja gitu. Nah, karena ini captain seat, jadinya kalian dapat armrest yang bisa naik turun, kalian setting semau-mau kalian, bisa maju mundur juga tuh ya. Ada ini cushion atau bantal bisa dilepas seandainya kalian mau cuci-cuci. Captain seat kalian tetap dapat isofix, dan ini semua ngaturnya elektrik guys. Ngatur senderannya, ngatur maju mundurnya itu semua elektrik. Nah, karena ini captain seat jadinya kalian nggak dapat tab atau layar yang biasa di tengah, digantiin sama si layar di depan sini. Walaupun gunanya agak beda ya. Kalau layar ini intinya untuk kebutuhan multimedia, tapi dia tetap bisa ngatur per AC-AC-an, tapi nggak bisa ngatur jok. Nah, bedanya kalau si tabnya itu yang di seri 7 biasa, itu dia bisa ngatur jok, bisa buka tutup ini segala
sedangkan layarnya enggak. Kalian dapat ini, ngomongin fasilitas, kalian dapat privacy screen, sunshade, kacanya juga double glass, jadinya kacanya double, dapat kedap suara yang oke banget, knalpot ember-ember itu nggak masuk, panoramic sunroof gede banget, dan ini kalau malam di kacanya di pinggir-pinggirnya ada ambient lightnya. Nah, ngomongin ambient light ini ada di mana-mana ya, di pintu, di atas, apalagi di depan tuh banyak banget. Ini layarnya bisa connect Bluetooth HP yang berbeda sebelah kiri sama sebelah kanan. Berarti kalau kayak gitu denger lagunya nyampur dong bang? Enggak, tenang aja karena kalian dapat colokan aux untuk sebelah kiri dan sebelah kanan di bawah sini. Nah di bawah sini selain dapat colokan aux, kalian juga dapat 2 colokan Type C. Ada per tombol-tombolan untuk ngatur AC dan kisi-kisi AC, ditambah sama cup holder guys. Tuh jadi udah lengkap banget. Untuk speakernya di BMW ini biasanya BMW itu pakai apa sih? Harman Kardon ya kan. Di X7 ini agak beda guys. Dia pakai Bowers and Wilkins, dan menurut gua ini opini pribadi gua aja ya, ini lebih spesial di compare sama Harman Kardon. Oke guys, lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian depan nih. Terakhir ya, kita ngomongin dari dashboardnya dulu. Setupnya ini masih sama kayak seri 7, masih sama kayak X5, pokoknya masih sama kayak BMW yang generasinya sama. Di bagian per AC-AC-an, climate control itu masih sama, ada layar kecilnya untuk nunjukin aktivitas si AC-nya lagi nyembur kemana, suhunya lagi berapa, dan segala macemnya. Layarnya juga sama dengan feature yang sama, Apple CarPlay, Android Auto, dan ada gesture controlnya. Ini layarnya bisa pakai touchscreen, bisa juga kalian kontrol pakai dial yang ada di tengah sini. Nah selain dial, di tengah sini kalian dapat shortcut, dapat tombol untuk ngatur si air suspensionnya, bisa naik turun. Ada juga tombol untuk keperluan off-road. Mode-mode off-road ada mode pasir, mode gravel, dan mode berbatu-batuan. Selain itu ada juga driving mode yang sama kayak pada BMW lain. Ada Sport, Comfort, Eco, Adaptive, dan segala macamnya. Electric parking brake, dan yang spesial di sini di panel tengah sini menurut gua itu di bagian shifter, tombol start stop, sama dialnya. Karena dibikin diamond gitu supaya dapat luxury-nya sih. Habis itu untuk cup holder itu di dalam sini ada tutupnya, bahan kayu juga, dashboard dan panel tengahnya. 2 cup holder yang katanya bisa ngangetin dan mempertahankan dingin minuman kalian gitu. Ada wireless charger, tapi selama gue pakai ini muter-muter BSD dan sekitarnya, wireless chargernya tempatnya agak sempit guys. Jadi agak hidden, agak susah lah mau ngambil gitu. Jadi kalian kalau udah taruh, ya udah taruh aja. Ada colokan USB di dalam sini, kalian dapat storage, dan udah storage aja. Sama ada 1 colokan Type C gitu. Nah untuk speedometer udah digital, setirnya juga sama kayak seri 7 yang sedan. Ada cruise control sebelah kiri, ada keperluan media sebelah kanan, dapat pedal shifter. Joknya ini bahannya ya empuk lah ya, mobil 1 miliar ke atas. Yang enak itu sebenarnya driving positionnya guys. Mobilnya kerasa tinggi, mobilnya kerasa lebar, tapi kalian nggak cepet penyesuaiannya gitu. Jadi nggak yang gede banget rasa mobilnya, paham kan? Habis itu untuk driving experience selama ini gue bawa, ini mirip banget sama kayak bawa adik kandungnya, yaitu adalah X5. Mirip banget sama kayak bawa X5, bedanya cuman gedean dikit aja dan mahalan dikit gitu loh. Mahalan banyak sih sebenarnya ya, mahalan banyak tuh, dimarahin gue sama bapak produser, mahalan banyak. Kalau kita compare sama GLS, bahwa X7 ini dia lebih
fun to drive, lebih engaging. Kalian lebih semangat bawa mobilnya. Sedangkan kalau bawa GLS itu rasanya lebih sombong, lebih rich man, lebih orang kaya gitu. Kalian tinggal pilih aja kalian mau yang kerasa kaya atau mau mobil yang lebih fun to drive. Begitu loh. Untuk power output, torsi segala macem, kenyamanan berkendara, kekedapan, noise dari luar masuk apa enggak, itu gue nggak ada komplain sama sekali karena mobilnya emang sespesial itu guys. Double glass, air suspension, jadi kena shock breaker nggak kerasa keras, mesinnya juga nggak kerasa keberatan di mobil yang segede ini. Jadi gue no komplain banget, nyaman dapat, power segala macem dapat, dan bener-bener fun to drive. Sama kayak BMW lain. Jadi kalian kalau punya stigma bawa seri 7 yang sedan atau yang X7, yang SUV 7 harus punya supir, menurut gua jadinya enggak juga sih. Udah sih intinya gitu aja. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ending video dan gue mau nanya pendapat kalian. BMW X7 atau GLS? Kalian pilih yang mana? Bisa banget tulis di komen. Kalau buat gua pribadi, gua lebih pilih BMW X7 karena gua nggak pernah pakai supir guys. Gua butuh mobil yang lebih fun to drive karena menurut gua GLS itu lebih enak duduk di belakang. Tapi itu pendapat gua. Kalau pendapat kalian, jangan lupa tulis di komen. Buat kalian yang pengen lihat mobil ini test drive duduk-duduk, boleh banget, tinggal datengin BMW ini di bursa mobil BSD dan bursa mobil Bintaro, cari Elite Motor. Oke? Jadi sampai sini aja. Jangan lupa follow Instagram Elite Motor juga yang ada di layar. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Pokoknya semuanya. Gue Jody pamit undur diri. Sampai ketemu di Elite Motor dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.